asas Bernoulli. Terdapat dua kasus istimewa berkenaan dengan persamaan Bernoulli. Fluida diam atau tidak mengalir. Ya. Jadi kalau dia fluidanya diam, maka P1 dikurang P2 sama dengan rho G kali H2 dikurang H1. Begitu kan kalau kata Bernoulli. Persamaan ini menyatakan tekanan hidrostatik di dalam zat cair pada keadaan tertentu. Jadi seperti itu kira-kira. P1 dan P2 sama dengan tekanan pada titik 1 dan titik 2. H1 dan H2 adalah tinggi tempatnya dan tumnya, dan rho adalah massa jenis fluida, dan G sama dengan gravitasi acceleration. Seperti yang kedua adalah fluida mengalir pada pipa, maka dia akan bilang P1 dikurang P2 sama dengan 1/2 rho dikali dengan P2 kurang P1, P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Persamaan ini menyatakan jika P2 lebih besar daripada P1, maka P1, jika kecepatan P2 lebih besar dari kecepatan P1, maka tekanan P1 akan lebih besar dari P2. Yang berarti jika kecepatan aliran fluida di suatu tempat besar, maka tekanan fluida di tempat tersebut kecil. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, yang disampaikan sebelumnya. Jadi kalau kecepatannya di sini besar, karena kalau misalnya ada air mengalir di sini, kecepatan yang paling besar itu adalah air yang kecil, ya kan? Nah, kalau kecepatannya katanya kalau kecepatannya dia besar, maka tekanannya akan kecil. Kalau kecepatannya besar, lambat, maka tekanannya akan besar. Kira-kira seperti itu. Saya pahami ya. Nah, kalau mau ini beli ini deh buku Bapak Bambang Triatmojo deh, Hidrolika 1, Hidrolika 2 ya, diwajibkan ya beli punya. Nanti juga berpengaruh, nanti juga dipakai kok. Ya, ini ada lagi penerapan asas Bernoulli. Menentukan kecepatan dan debit semburan air pada tangki yang berlubang. Nah, kalau dulu ini namanya orifice gitu ya. Maka ini yang tadi yang ada di dalam kolam saya bilang, Q sama dengan A dikali dengan V. Ya, maka kecepatannya itu sama dengan akar 2GH, sehingga Q sama dengan A-nya, luasannya dikali dengan akar 2G. Ya, Q sama dengan debit, V sama kecepatan, A sama dengan tinggi tekan, tinggi alirannya ini, ya kan? Dan G adalah kecepatan gravitasi. Oke, saya sampaikan. Ini nanti bisa dipakai kira-kira tuh asas Bernoulli nanti kalau ada hidrolik ya. Jadi biasa kan ada pompa hidrolik. Pompa hidrolik itu kan sebenarnya nanti orang mesin banyak menggunakan, tapi tidak ada masalah di kita. Ya untuk pompa, untuk apa lagi namanya, mengangkat mobil, dump truck. Ya. Jadi gini, kalau tekanan itu langsung diberikan untuk mengangkat mobil itu, maka itu akan susah banget kita memompa hidroliknya. Kita memompa hidroliknya. Tapi kalau dia disambung-sambung, maka itu akan lebih ringan. Karena efek Bernoulli, asas Bernoulli, dia bilang tekanan yang bekerja di langsat cair itu akan bekerja secara merata ke seluruh permukaan. Seperti itu dia. Ini adalah sebuah contoh. Sebuah tangki air berisi air, tingginya 1,25. Iya kan? Nah, kita dapat lubang, kebocorannya 45 dan seterusnya. Berapa jauh tempat air diukur dari ini. Saya mau ini dulu, ketua kelas siapa nih? Halo? Saya, Pak. Siapa yang ketua kelas? Siapa namanya? Akbar Nazarudin, Pak. Oke, nanti Nazarudin laki-laki ya? Iya, Pak, ya. Nanti di absen semua teman yang, jadi buat absen. Jadi saya kebetulan tidak menggunakan absen di malls.
Tapi saya berharap bahwa Anda membuat absen sendiri. Jadi dari ini, tapi tolong absen temannya nanti di screenshot ya. Jadi di pertemuan pertama ini saya anggap 2 kali pertemuan karena saya akan memberikan materinya lebih banyak. Baik Pak, baik. Oke. Nah caranya itu tinggi kebocorannya, gravitanya segini. Nah, sekarang dia penyelesaiannya sama dengan H1 sama dengan sekian, H2 sama dengan sekian gitu ya. Nah ini kan H2-nya itu 1,25, maka kecepatannya sama dengan 2G dikali dengan H1 kurang H2, maka dapat ini. Kecepatannya sama dengan 4 meter per detik. Seperti itu kita ya, kira-kira gampang aja sih sebenarnya. Ini penerapan asas Bernoulli. Lintasan air merupakan bagian dari gerak parabola dengan sudut alfa V sama dengan 0. Kira-kira seperti ini, maka Y sama dengan V0 sinus alfa T ditambahkan seperti 2 T kuadrat. Gitu ya. Kalau lintasan parabola 0,45 M ditambahkan dengan 0 tambah seperempat 2 dikali dengan 10 kali T kuadrat, maka didapat T sama dengan 0,3 S. Jadi air jatuhnya itu sama dengan 1,2 meter dari tangki. Ya, yang ini. Yang tadi ini kira-kira air itu kalau modelnya seperti itu, maka dia akan kira-kira jatuhnya dari sini 1,2 meter dari tangki. Ini cuma dasar-dasar aja. Nanti akan Anda pakai. Ini adalah penerapan asas Bernoulli pada venturimeter. Ini venturimeter ini adalah alat untuk mengukur kecepatan, ya seperti itu. Jadi misalnya ada air seperti ini, maka di daerah sini, daerah yang tengah itu, tekanannya akan kecil, tapi kecepatannya besar banget. Di daerah velocity yang V2 yang sebelah sini pada dia sama, maka kecepatannya adalah sama. Sehingga yang tekanan yang diperhitungkan adalah ini. Makanya kalau di PDAM itu biasa kalau ada PDAM itu terus ada biasa manometer ditaruh di atasnya pipanya PDAM. Ada kayak pengukur tekanan. Nah, pengukur tekanan itu adalah caranya untuk mengetahui berapa sebenarnya debit air yang mengalir di situ. Satu sama dengan ini. 2 kali V1 kurang V2 rho kali dengan A1 per A2 kuadrat kurang 1. Oke. Masih contoh yang sama. Satu venturimeter memiliki luas penampang besar 10 cm persegi dan luas penampang kecilnya sama dengan 5 cm, digunakan untuk mengukur kecepatan aliran air. Jika perbedaan ketinggian permukaan air sama dengan 15 cm, hitunglah aliran di penampang besar dan penampang kecilnya, ya kan? Nah, ini bisa dihitung nih berapa sih sebenarnya V, berapa ini, kan? Kalau di sini ada perbedaan tekanan 15 cm. Ini yang saya bilang, kalau tekanan air yang ada di pipa besar dan pipa kecil itu berbeda, maka akan terjadi aliran di dalamnya. Jadi dari aliran tekanannya besar ke tekanan yang kecil. Seperti itu, ya. Nah, penjelasannya begini. A1 sama dengan ini. Maka G-nya sama dengan ini. V sama dengan ini. A2 sama dengan 5. A sama dengan 15 cm. G sama dengan sekian. Maka V-nya ini adalah penyelesaian. Udah jelas ya? Untuk menentukan kecepatan V2 gunakan persamaan koordinat. Makanya A1 dikali dengan A2, A1 dikali dengan V1 sama dengan A2 kali dengan V2, sehingga kecepatan V2 sama dengan ini. Kecepatan V2 nya sama dengan 2 meter per detik. Oke ya? Kecepatan pertamanya berapa? Jadi laju aliran ini, kalau kayak ini kayak semprotan nyamuk misalnya, ya. Ketika menghisap pompa ditekan,
ketika penghisap pompa ditekan, udara dari tabung silinder dipaksa keluar melalui lubang sempit. Ini yang semprotan nyamuk. Kira-kira begini cara kerjanya nih. Ya. Jadi ketika penghisap ini ditarik keluar, maka di daerah sini ini airnya ini keluar nih. Jadi udara dari tabung silinder dipaksa keluar melalui lubang sempit. Udara yang keluar dari lubang sempit ini mempunyai kecepatan tinggi sehingga menurunkan tekanan udara di bagian atas nozzle. Karena tekanan udara di atas nozzle lebih kecil daripada tekanan udara pada permukaan cairan di dalam tabung, maka cairan akan menyemprot keluar melalui nozzle-nya. Contoh, sebuah tabung pipot digunakan untuk mengukur kelajuan air gas oksigen yang mempunyai massa 1,4 kg per meter kubik dari sebuah pipa. Jika persamaan tinggi cair pada kedua kaki manometernya adalah 5 cm dan massa jenisnya sama dengan 13.600 kg per meter kubik, hitunglah laju aliran gas pada pipa tersebut. Nah, ini caranya untuk menghitung laju aliran gas pada dalam pipa. Langsung ini kalau di tabung pipot itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu satuan gas atau udara. Ini seperti ini. Ini adalah penerapan arus Bernoulli. Sesuai dengan asas Bernoulli, apabila kelajuan air udara pada bagian atas sayap lebih besar daripada kelajuan air udara pada bagian bawah sayap, maka tekanan udara pada bagian atas sayap lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di bagian bawah sayap. Oke. Nanti siapa tadi yang ini saya kirimkan ke grup ini aja ya materinya. Ada pertanyaan enggak? Nanti materi ini saya kirimkan ke grup ya. Pak, buku tadi itu katanya yang Bapak rekomendasi buku tadi itu, Pak. Kalau mau beli Bapak Mandri Atmojo yang hidrolika, kalau nanti itu kan yang ini tadi yang saya sampaikan kan itu dasar banget ya. Dasar kalau yang untuk yang nanti akan berguna di tambang hidrolika 2. Kira-kira kan kalau di tambang itu kan pasti akan berhadapan dengan pompa, pasti akan berhadapan dengan saluran terbuka, ya kan? Gimana caranya membuat drainase tambang, ya kan? Kalau drainase tambang apa sih namanya? Apa namanya kalau drainase tambang? Namanya bukan drainase tambang, kalau istilahnya kalau di kita penirisan tambang. Nanti yang berguna di penirisan tambang itu pipa, terus saluran terbuka. Nah, lebih enak Anda baca di hidrolika 2 kayaknya lebih bagus. Karena kalau hidrolika 1 itu kan dia statis ya. Dia fluidanya statis. Jadi dia fluida diam, kemudian kita yang dia fluidanya diam, terus kita memberikan macam-macam di dalam fluida itu. Kayak misalnya apakah kita kasih bocor, terus kita kasihkan benda apung, dan seterusnya. Ada bensin kan tuh motor ini? Seperti itu Tadi kira-kira bensin. ya. Cuma ini saya kan baru pertama ngajar di tambang nih. Saya tolong nanti kalau ada yang, saya berharap lulus semuanya. Tolong kalau ada yang tidak lulus jangan ada yang nanya. Karena justru kalau tidak lulus mohon benar-benar ya diterima aja, karena cara saya itu
saya tidak mau menerima komplainan dari mahasiswa apapun bentuknya pada saat nilainya sudah keluar. Sepakat ya? Halo? Sepakat ya? Baik, Pak. Kalau usahakan sebelum keluar lah, kalau sudah keluar, sebelum keluar perbaiki. Pada prinsipnya saya paling senang kalau mahasiswa benar-benar care. Ini materinya tadi saya sudah kasihkan ya di grup ya, silakan di download masing-masing. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Nanti cari waktu ya supaya saya ajarin. Saya sebenarnya ingin banget men-sharingkan ilmu ke anak-anak tambang, karena ada banyak persoalan-persoalan tambang yang memang saya atasin ya. Beberapa persoalan Indominco kemarin saya ikut menyelesaikannya, terus persoalan bandara juga ada saya ikut menyelesaikannya, terus ada persoalan Pertamina kemarin Sanga-Sanga juga, ada beberapa lah yang terkait dengan sipilnya tentunya, bukan terkait dengan cara mengambil batu baranya, tapi saya bisa pastikan bahwa kalau kamu mengambil batu bara modelnya kayak gitu, maka itu akan berefek di bagian mana di daerah sini. Seperti itu. PKT mungkin dengan air tanahnya. Jadi kalau misalnya PKT itu dia harus ngatur bagian kapan sumur ini beroperasi. Saya ngaturkan kemarin supaya air tanah di Bontang itu tidak terjadi intrusi air laut. Seperti itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Sudah ini. Ada pertanyaan? Tolong buka semua ininya sebelum kita saya akan capture. Pak ini tolong di ketua kelasnya mana? Pak. Ketua kelas mana? Saya, Reza, Pak. tolong difoto semua yang temanmu yang hadir pada malam ini gitu ya. Tolong difoto. Terus ada Rahmat. Ini kalau kamu tidak keluarkan, ini saya keluarkan ininya. Sebentar kau foto. Ini kalau kamu tidak pakai videonya, maka saya